Shalom, selamat pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Hari ini Tuhan izinkan kami boleh bertemu kembali, ingin merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati ya Bapa, biarlah firman ini akan menjadi bekal iman percaya kami dan mampukan kami Tuhan agar kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, yang menjadi renungan bagi kita di hari Sabtu 3 Agustus 2024. Diambil dari kitab Hosea pasal 6 ayat 3. Begini dikatakan dalam firman Tuhan. Sai mananda mahita, sai ringkas mahita mangyahi parbina Tuhan di Jehovah. Dudoson huasia ngarido sitongi habibit sarna. Jala sai narodo ibana songon udan tuhita. Songon udan nene nama morno hitanoi. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, nats yang menjadi renungan bagi kita pagi ini mengingatkan kita kembali tentang bangsa Israel yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Mereka sebagai umat pilihan Allah sudah kehilangan identitas. Untuk itulah firman Tuhan datang kepada Hosea agar melalui Nabi Hosea bangsa Israel bertobat dan meninggalkan jalan-jalan mereka yang jahat. Karena pengenalan mereka akan Allah sangat dangkal, seolah-olah Tuhan tidak ada. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, banyak orang berpikir bahwa mengenal Tuhan sama dengan kita mengenal manusia. Kita kenal dan berlalu begitu saja. Jika prinsip yang demikian, walaupun puluhan tahun kita mengikut Tuhan, tidak akan ada terjadi pertumbuhan iman dalam hidup kita. Mungkin kita berpikir karena kita sudah rajin mengikuti peribadahan, rajin ke pertanyaan, kita sungguh-sungguh rajin untuk memberi pertolongan kepada orang lain, tetapi itu tidak cukup, Bapak Ibu. Jika demikian, jangan heran jika kita beribadah, kita akan merasa bosan dan jenuh. Jadi pengenalan kita akan Tuhan perlu kita tinjau kembali. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh? Yaitu kita harus membaca firman, membaca Alkitab secara bertahap. Dan firman itu kita renungkan di dalam hati kita. Bahkan kita harus melakukan sesuai yang difirmankan oleh Tuhan, maka kita akan mengenal Tuhan. Semakin kita mengenal Kristus, maka karakter Tuhan semakin bertambah dalam hidup kita. Sebab tidak mungkin orang mengenal Tuhan jika tidak memiliki karakter Kristus di dalam hidupnya. Sehingga perubahan yang terjadi dalam hidup kita akan dapat berkata, yang menyebabkan hidupku berubah adalah
karena Kristus yang ada dalam hidupku, karena pengenalan Kristus Yesus. Karena itu, kenalilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kita dapat mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Dan Tuhan akan muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan yang mengairi bumi. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah menyapa kami, membekali iman percaya kami, supaya kami sungguh-sungguh mengenal Engkau, baik melalui firman yang kami baca, dapat kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, supaya kami anak-anak-Mu menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala rencana kami hari ini dalam pekerjaan kami. Tuhanlah yang membimbing kami. Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami, memberikan kami hikmat, pengetahuan, dan kebijaksanaan, sehingga kami tidak jatuh ke dalam dosa. Kami serahkan segala pergumulan hidup kami. Kiranya Tuhan selalu menolong kami, memberikan kelegaan bagi kami, sehingga kami tetap berpengharapan segala sesuatu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.